Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baiklah, pada malam hari ini, yaitu tepatnya di Senin malam, kita selalu mengikuti yaitu seminar online atau training online yang materinya itu selalu BDP, Business Developing Program. Pada malam hari ini, kebetulan materinya adalah program 30 hari, yaitu mengundang dan membuat janji bertemu. Nah, di sini kita sebagai mitra dari SSW, baik mitra yang baru maupun mitra yang lama, sambil saya share ya, sudah dijadikan co-host. Bentar, oh ya. Sudah kelihatan materinya Bapak Ibu? Sudah, Sudah Bu. boleh? Sudah, ya, alhamdulillah. Sudah. Baik, jadi materi pada Udah. malam hari ini adalah program 30 hari. Nah, kenapa sih 30 hari? Gitu ya pertanyaannya. Kenapa nggak 10 hari, 20 hari, 40 hari, atau dan seterusnya. Nah, di sini program 30 hari atau awal kita masuk yaitu ke bisnis ini, yaitu 1 bulan pertama. Karena memang selalu ada yaitu eh, tahapan-tahapan dalam kita melakukan kegiatan di bisnis ini. Nah, dalam program 30 hari ini kita memang sudah sering sekali disampaikan baik itu di seminar maupun di BDP maupun di home sharing. Kita sebagai mitra SSW yang pertama kita pasti atau wajib memiliki buku ini. Nah, buku Roadmap to Success ya. Semua tentunya sudah punya. Bahkan kemarin yang SLI Pra, SC20 yang baru masuk pun semuanya sudah memiliki buku BDP. Nah, BDP mah buku Roadmap to Success ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, karena Roadmap to Success ini adalah sebagai panduan kita, yaitu untuk menjalankan bisnis ini, maka buku Roadmap to Success ini harus selalu dibawa, harus selalu kita isi, kita tulis, dan kemudian setelah semua kita isi, kita tulis, maka kita harus bisa melakukan atau bisa menjalankan. Karena kalau cuma ilmu saja kita tulis terus-menerus, kemudian kita tidak menjalankan atau tidak bertindak atau tidak melakukan apa yang sudah kita buat, ya waktu itu masih ingat barangkali ada materi yang saya sampaikan juga, yaitu plan your work, work your plan. Jadi rencanakan apa yang akan kamu kerjakan, sudah ditulis, sudah semuanya ada di sini, impiannya, daftar nama, dan sebagainya. Kemudian kita kerjakan apa yang sudah kita tulis. Plan your work, work your plan. Itu masih ingat waktu itu ya, materi itu ada. Nah di sini untuk program 30 hari atau 1 bulan pertama pada saat kita bergabung, pada saat kita bergabung di bisnis ini, maka apa yang harus kita lakukan? Gitu. Nah, di sini kok langsung lompat. Sebentar. Sebentar, sebentar. Nah, ya, langsung sini. Baik, program 30 hari di sini tadi acuannya adalah roadmap to success. Di sana ada yaitu tempatnya atau ada buku halaman yang untuk kita membuat daftar nama. Tapi sebelum daftar nama biasanya kita membuat daftar impian terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dilihat lagi impiannya yang sudah ditulis, ada berapa impian yang sudah ditulis. Kalau impiannya sudah, kemudian yang mau diurutkan, yang mau dicapai duluan yang mana. Lalu bagaimana cara mencapai impian itu? Ya tentunya kita harus berikutnya membuat daftar nama orang-orang yang akan kita prospek atau orang-orang yang akan kita hubungi, yaitu melalui kegiatan PCA. Nah, membuat daftar nama sejumlah 300 orang.
Ya. 300 orang ini dengan prediksi kalau seharinya kita menghubungi 10 orang, maka 30 hari menjadi 300 orang. Kalau kemudian kita belum punya, misalnya di HP kita belum sampai 300 misalnya, ya kita nanti akan usaha bagaimana caranya. Apakah masih ada, yaitu kita teman yang belum masuk di dalam HP. Atau kita mencari lagi atau mendapatkan lagi untuk mengisi database dengan menggunakan kartu nama atau dengan canvassing. Jadi silakan untuk melengkapi 300. Tapi kalau belum 300 ya bertahap, tidak apa-apa, nantinya bisa lebih dari 300. Jadi 300 orang diharapkan itu selesai dalam 1 bulan kalau prediksi kita sehari kita menghubungi 10 orang. Kemudian program berikutnya setelah membuat daftar nama, menghubungi, kemudian kita hadir dan menghadirkan calon mitra SSW ke seminar rutin. Seminar kita itu yang offline itu ada hari Rabu. Rabu pagi jam 9 dan hari Sabtu jam 13 atau jam 1 siang. Nah, Bapak Ibu hadir dulu dan menghadirkan. Jangan sampai kita hadir, eh, jangan sampai maaf, semitra kita hadir lalu kitanya yang tidak hadir. Nah, di situ. Jadi hadir dulu dan menghadirkan. Kita menghadirkan dan juga menemani mitra kita ya di dalam seminar rutin itu, baik di hari Rabu pagi maupun di hari Sabtu. Oleh sebab itu, seperti hari ini, hari Senin malam, kita persiapan nanti untuk menghubungi orang-orang yang akan kita hadirkan atau calon mitra yang akan kita hadirkan di hari Rabu pagi. Nah, selanjutnya setelah Rabu nanti kita mencari lagi atau menghubungi calon mitra kita yang akan kita hadirkan di hari Sabtu jam 13 WIB. Nah, di situ hadir dan menghadirkan. Kemudian yang keempat, wajib mengadakan home sharing 1 bulan sekali. Tempatnya di mana? Ya terserah kesepakatan dari tim Bapak Ibu mau tempatnya di mana. Mungkin di tempat leadernya, atau mungkin di suatu tempat yang memang sudah disepakati sehingga minimal 1 bulan sekali itu ada home sharing pada tim masing-masing, yaitu untuk mengamati atau mengevaluasi kerja tim selama 1 bulan dan juga untuk mengatasi kalau ada hal-hal atau kendala-kendala di lapangan. Sehingga dengan home sharing itu maka bisa memecahkan yaitu masalah-masalah di lapangan dan untuk membuat rencana ke depannya lagi itu seperti apa. Kemudian SC20, minimal SC20 wajib bisa membuka ID dan paham menu-menu yang ada di web. Nah, membuka ID ini adalah tugas kita semua. Kalau misalnya di dalam home sharing bisa diadakan atau bisa diberikan pelatihan untuk membuka ID. Kita bersama-sama berlatih untuk membuka ID. Ya. ID dengan ID-nya berapa, passwordnya berapa, kemudian nanti antar terbuka kita lihat, yaitu di situ ada networking network, kemudian ada penghasilan kita di situ ada juga, kemudian ada mitra-mitra kita itu posisinya ada di mana, sponsornya siapa dan sebagainya, itu ada semuanya. Kalau nanti untuk SC20 memang belum laporan, tapi kalau nanti sudah naik menjadi SC150 wajib laporan ya, wajib laporan individu maupun timnya. Itu wajib dilaporkan. Oleh sebab itu dari awal minimal SC20 itu sudah bisa membuka ID. Kan ini pelatihan selain bisa di home sharing, bisa juga di SLI yang ikut program SLI, SSW Leadership Institute, itu tiap hari Kamis itu selalu ada yaitu pelatihan untuk digital marketingnya. Tidak cuma membuka ID, bahkan kita bisa membuat iklan, yaitu untuk kita menambah database kita yang tadi misalnya kurang dari 300. Kemudian mengikuti bimbingan setiap pekan dari Exco Group. Ya, jadi ada bimbingan setiap pekan itu harus diikuti. Nah, bimbingan ini dari mana saja?
Bisa bimbingan itu di seminar, ada bimbingan baik offline maupun online, kemudian juga bisa di SLI, itu selalu ada bimbingan-bimbingan untuk kemajuan kita, untuk menambah wawasan dan untuk menambah pengetahuan kita, yaitu tentang bisnis kita ini. Kemudian yang ketujuh, dapat melakukan presentasi dan follow up. Ya, presentasi selalu dicontohkan dalam setiap seminar hari Rabu maupun hari Sabtu. Ya, kita tidak usah presentasi seperti yang dicontohkan, kita presentasi yang singkat aja atau quick plan. Tetapi intinya dalam presentasi apa yang akan kita sampaikan itu mitra akan paham dan kemudian di follow up. Kalau follow up-nya sudah benar, presentasi benar, follow up-nya benar, mudah-mudahan di situ akan closing. Itu intinya, presentasi. Jadi ruhnya dari bisnis ini adalah presentasi. Jadi dengan siapa saja kita bisa presentasi, di mana saja disesuaikan dengan situasi, kondisi masing-masing, agar kita bisa melakukan presentasi ini dan kemudian langsung di follow up, langsung ditindaklanjuti 1 kali 24 jam sehingga hasilnya akan kita peroleh di situ. Apa hasil yang kita peroleh dari presentasi dan follow up? Ya, apakah closing FO yang langsung 1.750.000? Apakah closing produk kita bisa menjual produk pada calon mitra? Apakah di situ nanti kita akan hanya mendapatkan referensi, yaitu memberikan nama-nama orang-orang yang akan bisa kita presentasi berikutnya. Itu bisa seperti itu. Itu program 30 hari. Jadi baik yang lama maupun yang baru kita saling mengingatkan agar kegiatan ini atau bisnis ini itu menjadi lebih sukses. Kita mengikuti yaitu tahapan-tahapan dari awal nanti terutama dari 30 hari ini yang sebagai dasar. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan dengan baik dan mudah-mudahan kita akan bertambah anggota tim kita dan kita lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, nih ada rutinitas harian pengusaha. Nah, kalau kita sudah masuk bergabung di bisnis ini, maka kita sudah menjadi seorang pengusaha. Pengusaha Best Corporation Syariah yaitu dari Brilliant Biz itu. Jadi rutinitas kegiatan harian apa yang dilakukan ya untuk menghubungi 10 orang per hari, membuat janji bertemu atau mengundang ke seminar. Nah, ini urutan-urutannya. Rutinitasnya mulai dengan menyapa dan tanya kabarnya. Ya. Ini pada saat kita ketemu langsung ya. Jadi bertanya, bagaimana kabarnya Bu? Jangan datang-datang langsung nawarin nyodorin kartu nama. Tapi di situ ada basa-basi atau SKSD ya, sok dekat, sok SKSD, sok kenal, sok dekat. Nah, mulai dengan menyapa. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Tanya kenalan dulu kalau memang belum kenal. Kalau sudah kenal ya nanyain kabarnya. Tanyakan tentang kesehatannya, keluarganya, pendidikan anaknya, dan sebagainya. Tanyakan kalau belum tahu kita kerjanya apa, pekerjaannya. Kalau sudah tahu pura-pura apa masih kerja di tempat itu, kira-kira kita harus tahu hari liburnya apa, karena tujuan kita nanti yaitu menghubungi ini kalau bisa diajak ke seminar di hari Rabu atau hari Sabtu yang offline ataupun yang online di hari Jumat malam. Nah, itu. Jadi menanyakan hari liburnya. Kemudian kita kalau suatu saat misalnya teman kita bikin status di media sosialnya, apakah itu di WA atau yang lain, maka kita bisa mengomentari positif ya. Dikomentari yang positif, ih bagus banget sih, itu ada di mana, pemandangannya sangat luar biasa. Misalnya dia sedang berada di satu tempat. Atau aktivitasnya apa, sedang olahraga pagi, alhamdulillah sehat semuanya ya, lagi aktivitas olahraga di mana itu. Oh, di CFD misalnya ya, silahkan.
selingi dengan joki ringan atau candaan-candaan ringan. Kalau memang itu adalah teman kita waktu di sekolah, atau waktu kuliah, atau di tempat kerjaan, itu ada candaan-candaan yang bisa untuk lebih mengakrabkan. Lebih akrab, lebih santai, dan lebih terbuka terhadap kita. Kemudian gali informasi sampai menemukan hot button atau need-nya. Nah, dia masih punya impian apa sih sebenarnya? Itu sampai ketemu di situ. Nanti cari dengan cara yaitu bertanya ke sana kemari, tapi kita harus punya tujuan sampai menemukan yaitu hot button-nya. Kemudian jangan paksa menawarkan bisnis pada pertemuan atau obrolan pertama. Kalau sudah ngalor ngidul, sudah capek, sudah ini ya boleh silakan. Sudah semua sudah ditanyakan, kita sudah tahu yaitu impian apa yang dia yang belum terwujud dan pengen sekali untuk mewujudkan, baru kita di situ bisa menawarkan bisnis. Buat penasaran dengan informasi singkat. Nah, jadi bikin penasaran. Karena apa? Jangan langsung tuntas di hari itu juga, tapi bisa masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena memang obrolannya belum tuntas, gitu ya. Kemudian singkat misalnya ada program lunas hutang, atau ada proyek perkebunan, atau mungkin ada tambahan income, atau mungkin ada bisa loh kita umroh secara gratis, atau bisa loh kita eh, jalan-jalan atau vacation ke luar negeri itu secara gratis, itu bisa disampaikan seperti itu. Kemudian ajak bertemu untuk ngopi bareng atau silaturahmi atau langsung undang ke seminar. Setelah udah tahu program tadi, untuk berikutnya kita ajak bertemu kembali yaitu untuk kita silaturahmi atau langsung kita sampaikan untuk kita mengundang ke seminar. Kemudian jangan lupa edifikasi leader Anda. Ini sangat penting sekali edifikasi ya. Kalau kita yang belum sukses kita edifikasi leader di atas kita ya. Atau juga founder dan co-founder kita edifikasi sedemikian rupa sehingga calon mitra yang kita hubungi itu menjadi sangat tertarik, penasaran ya. Apakah si yang diedifikasi itu Ustazah Umi Kalsum Minangse selaku dosen di UIN dan sebagainya, silahkan bisa diedifikasi. Apalagi edifikasi founder dan co-founder kita yang sangat luar biasa. Nah, itu untuk rutinitas. Jadi kita selalu menyapa. Menyapa itu atau tanya kabarnya dulu tadi ya, sudah 10 ini selalu dilakukan setiap hari kepada orang-orang yang kita temui di sekitar kita. Kemudian bagaimana caranya kalau kita mengundang melalui telepon? Ya, melalui telepon itu hampir sama. Kalau melalui telepon bahasa basi singkat sama, tanyakan kabar, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya gitu ya. Silahkan di situ tanya kabarnya, kabar keluarga. Posisikan kalau sedang telepon itu kita sedang terburu-buru karena hal ini sangat penting dan spesial. Jadi, mohon maaf nih, saya agak buru-buru. Ini ada hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan. Ya, berikan infonya menarik. Kebetulan ada pertemuan yang sangat menarik ini untuk kita, gitu ya. Edifikasi acara dan juga pembicaranya, kemudian sampaikan karena masalah itu mata ini sangat penting dan juga sampaikan bahwa kamu hanya memiliki sisa tiket satu tiket. Saya punya satu tiket. Nah, kalau ini bisa dihadiri dan tolong bisa hadir karena memang pembicaranya sangat luar biasa, acaranya juga sangat bagus dan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ingat, di sini gratis kok. Acara ini kebetulan uh, gratis, makanya ada tiket yang tersisa hanya satu di saya misalnya. Sehingga uh, dia, oh ya kapan waktunya? Pasti tanya, kapan waktunya? Ada waktu liburnya kapan? Kemudian jam berapa dan sebagainya. Di situ nanti dikisahkan. Oke, nanti saya hubungi lagi kalau waktu dekat ya. Berarti pasti ya bahwa bisa hadir dengan satu sisa tiket yang ada di saya. Nanti saya hubungi lagi kalau waktunya sudah mau dekat gitu ya. Jadi itu cara mengundang di teleponnya basa-basi singkat dulu sama seperti kalau kita ketemu tanya kabar dan sebagainya. Ya. Jadi di situ info singkat dan menarik. Kalau perlu, kalau kita mengundang seperti itu kita sudah punya catatannya.
apa yang mau saya omongin, ditulis dulu sehingga kita tidak gugup ya pada saat menyampaikan itu tidak gugup sehingga runtutan-runtutan yang ada di situ semua tersampaikan dan kemudian yang kita ajak berbicara itu menjadi tertarik dan kemudian bersedia untuk hadir. Itu untuk mengundang yang melalui telepon. Kemudian berikutnya kalau sudah kita undang dan sudah berhasil di prospek, kemudian uh, mendampingi prospek di seminar. Ya, kalau kita sudah mengundang dan yang mau kita undang itu bersedia hadir, nah kalau perlu kita tungguin di bawah kalau memang belum tahu. Kalau sudah tahu tempatnya, kita tungguin di bawah, kemudian ke atas kita bersama-sama. Atau kalau memungkinkan karena rumahnya dekat dengan kita ajak sekalian bersamaan kalau ada kendaraannya. Ya, pastikan bahwa undangan itu datangnya tepat waktu. Artinya apa? Karena kalau yang kita undang hadirnya sudah di tengah-tengah, itu tidak maksimal pemahamannya. Sehingga kita harapkan sebelum acara dimulai, kalau jam 9 mulainya ya paling tidak jam 9 kurang seperempat sudah hadir, biar lihat situasi dan kondisi. Kemudian eh, sebentar, sebentar ada telepon. Loh, telepon mana? Mama lagi presentasi, presentasi ya. Buka sendiri ya nanti, lagi presentasi. Baik, maaf ada gangguan. Udah. Nah, kemudian kita ingatkan lagi eh, beberapa jam sebelum acara dimulai, ditanyakan keberadaannya. Kemudian kalau sudah berangkat bareng, ya kemudian kita ajak bareng ke sana. Kemudian kita boleh menjemput tadi ya, kalau memang dibutuhkan. Kemudian kita sambut dengan ramah dan kita berikan minuman ataupun makanan kecil barangkali kita membawa. Prioritaskan undangan duduknya di depan atau di tengah ya. Kemudian selalu dampingi dan usahakan agar fokus gitu. Kita melihat kalau memang di tempat duduk yang di depan sudah penuh, ya kita taruhkan di tengah, kita mengawasi dari belakang. Nah, kita juga melihat apakah undangan kita itu fokus atau tidak. Jangan sampai undangan kita itu kemudian main HP sendiri, sehingga nanti tidak fokus dengan apa yang sudah disampaikan di depan. Jadi selalu diedifikasi leadernya, ada video, acara berlangsung, dan diusahakan tidak main HP ya. Kemudian kita juga sama, kita juga harus tetap ada di dalam, yang di situ di dalam tempat seminar, jangan keluar masuk karena nanti kita tidak tahu bagaimana mitra kita mengikuti itu kegiatan itu fokus atau tidak. Ya, jadi kita selalu mengawasi, kita juga memperhatikan karena suatu saat kalau sekarang yang presentasi orang lain, mungkin suatu saat kita akan presentasi, maka kita harus selalu memperhatikan urutan-urutannya, gaya bicaranya, yang disampaikan seperti apa, dan sebagainya. Itu semua kita harus tahu. Sehingga kita selalu siap mendampingi, yaitu di seminar itu. Baik, berikutnya yaitu tanpa interaksi tidak akan ada transaksi. Semakin bagus relasi, semakin tinggi konversi, sharing-sharing dulu, baru selling-selling kemudian. Nah, ini artinya apa? Kita harus bisa berinteraksi ya dengan lingkungan kita. Kita selalu interaksi. Karena kalau kita nggak interaksi, mana ada transaksi, tidak akan ada produk yang terjual, tidak akan ada uang yang masuk sebagai income kita, maka kita harus selalu interaksi. Dengan siapa? Kita lihat Bapak Ibu, tetangga, mungkin keluarga, kemudian teman, dan sebagainya. Kalau semakin bagus relasi kita, maka mungkin semakin tinggi ya. Kalau misalnya keuangan atau ekonomi dari relasi kita itu semakin tinggi, maka di situ juga semakin tinggi pula kita tingkat konversi kita bisa sharing-sharing atau bisa menyampaikan hal-hal yang penting video-video, kemudian menyampaikan presentasi-presentasi singkat yang bagus dari bisnis ini, baru kemudian kita bisa
menjual produk-produk yang ada di kita yang memang sangat luar biasa dan juga sangat bermanfaat untuk seluruh mitra-mitra kita. Kemudian berikutnya yaitu ada presentasi, follow up, dan teknik closing. Nah, ini yang sangat menentukan kita. Untuk presentasi, seperti biasa, presentasi itu awalnya kita fokus di home sharing atau di seminar. Kemudian belajar presentasi dengan sering-sering ikut seminar. Karena kalau kita nggak sering-sering ikut seminar, maka kita tidak paham untuk presentasinya. Kita nggak ikut sekali aja, kita sering ketinggalan, masih ketinggalan banyak. Ya, oleh sebab itu, maka kita harus rajin ikut seminar dan bisa nanti ilmu yang kita punya itu kita tularkan ke mitra kita yang tidak bisa ikut seminar, yaitu dengan home sharing di rumah atau di tempat yang sudah ditentukan. Di situ yaitu urutan presentasi singkatnya saat seminar yaitu ada profil, biasanya kan selalu ada profil perusahaan, produk-produk yang dihasilkan, kemudian reward-reward dari komisi-komisi sponsor, pasangan, reward, dan ilustrasi selama 1 tahun. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, presentasi adalah jantung dari bisnis ini. Baik itu presentasi untuk mandiri maupun presentasi bersama. Ya, mohon maaf saya izin sebentar buka pintu sebentar. Oke, Bapak Ibu ya. Sambil kita menunggu. Emang kita harus betul-betul ya Bapak Ibu untuk memahami. Mohon maaf, Ya, mohon maaf. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kebetulan lagi sendiri jadi dikunci anaknya pulang itu jadi buka dulu mohon maaf. Oke, jadi presentasi itu bisa dilakukan secara singkat ya. Kalau memang yang secara runtut, yang secara global semuanya itu yang seperti yang ada di seminar itu. Tapi kalau untuk di rumah atau di home sharing itu yaitu yang singkat atau quick plan kita buat ya. Di situ. Tapi untuk presentasi secara menyeluruh di rumah juga boleh kalau memang di situ tempatnya ada, kemudian ada eh, infokusnya atau proyektornya, ada layarnya dan sebagainya bisa saja di situ dilakukan seperti itu. Disesuaikanlah dengan situasi dan kondisi. Ya, bisa mandiri atau bersama grup atau di dalam seminar presentasi. Kemudian follow up. Follow up itu apa sih sebenarnya? Kalau kita sudah presentasi, biasanya di akhir presentasi kita akan menanyakan ulang atau memberikan penjelasan ulang apa yang sudah dipahami tentang hal-hal yang tadi sudah dipresentasikan. Nah, di sini follow up itu adalah kuncinya untuk closing. Jadi kalau tadi sudah ada presentasi, kemudian kita follow up ya, kita follow up sedemikian rupa sehingga kita bisa di situ bisa closing pada saat itu juga bisa. Atau mungkin pada hari itu baru closing dengan membayar 100.000 untuk pendaftaran, ya apa-apa. Berikutnya nanti ditindaklanjuti lagi, kemudian dihubungi lagi, yaitu di follow up setelah presentasi, maksimal 1 kali 24 jam. Atau follow up terus, kalau belum berhasil baru membayar 100.000, terus kita follow up sampai semuanya di situ mitra yang kita presentasi tadi sampai belanja produk minimal 1 paket ya gitu ya. Dan terus-menerus kita bina, kita lakukan yaitu program 30 hari tadi agar mitra kita itu kemudian bisa langsung yaitu melakukan apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini juga kalau misalnya baru tadi presentasinya di rumah, kemudian kita follow up berikutnya mengajak, ayo kita ajak ke seminar biar bukti bahwa memang kantor kita ada di sana, kemudian kita bisa sharing yaitu bersama leader ataupun mengikuti training. Nah, itu yang bisa kita follow up yaitu setelah presentasi.
Berikutnya yaitu teknik closing. Nah, ini ada teknik closing. Teknik closing ini ada 12 yang akan kita sampaikan. Yang pertama, tadi setelah presentasi selesai, tanyakan. Kalau di rumah nih, tanyakan apa yang menarik dengan natap matanya. Gunakan intonasi suara yang mantap. Bagaimana, Bu? Tadi ada yang bocor ya, Umi Hamidah. Ya. Jadi ditanyakan yang menarik apa, gunakan intonasi yang mantap gitu ya pada hari itu. Apa yang sekarang sudah mulai dilakukan di seminar, beberapa ditanyakan yaitu apa yang tadi sudah diperoleh dari penjelasan oleh MP seperti itu. Kemudian ditanyakan satu persatu. Nah, disitulah nanti kemudian yang ditanya pasti akan memberikan jawaban. Kemudian fokus dengan jawaban apa yang menarik lalu bumbui. Nah, karena tadi yang ditanyakan yang menarik apa dari presentasi itu. Kemudian kita tambahin, iya Bu, produknya di sini memang misalnya produknya sangat bagus. Iya Bu, memang di sini produknya sangat bagus. Sudah halal, BPOM gitu ya. Kemudian semuanya itu dibuat dari bahan-bahan yang ada di Indonesia dan juga semuanya dikerjakan oleh anak bangsa sendiri, tidak didatangkan dari luar. Misalnya seperti itu, dibumbui seperti itu. Giring dengan pertanyaan yang jawabannya pasti ya. Nah, gitu. Nih, karena di sini biasanya cuma menjelaskan saja, saya akan mencontohkan, barangkali nanti bisa dipakai. Pertanyaan yang selalu jawabannya ya, misalnya. Dari penjelasan tadi, misalnya gitu ya. Bu, dari penjelasan tadi bisakah mendapatkan solusi yang selama ini Ibu butuhkan? Misalnya kan pas jawabannya ya, misalnya gitu ya. Apakah mendapatkan solusi ya? Karena kita kan di situ tadi memberikan solusi-solusi ya di presentasi itu kita memberikan solusi-solusi. Jadi dari penjelasan tadi Ibu Bapak bisa mendapatkan solusi yang dibutuhkan. Itu kan jawabannya ya misalnya. Dari penjelasan tadi, apakah Ibu bisa memiliki income tambahan? Nah, gitu bisa juga. Pasti jawabannya tidak, nggak mungkin tidak, pasti ya. Nah, kemudian bisa juga Ibu sungguh-sungguh mau mewujudkan impian melalui komunitas ini. Nah, gitu sungguh-sungguh pasti iya, insya Allah ya, gitu kan pasti ya-nya. Produknya sangat bagus dan bermanfaat. Bagaimana pendapat Ibu? Bagus? Pasti iya, bagus. Karena memang sudah disampaikan produk-produknya. Dan bermanfaat, pasti iya. Apakah ribet-ribetnya sangat menarik dan layak diperjuangkan? Nah, gitu pertanyaannya. Pasti apakah ribet-ribetnya sangat menarik dan layak diperjuangkan? Misalnya seperti itu. Antara lain itulah sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sendiri ya. Ini tadi saya mereka-reka aja kira-kira apa yang bisa kita tahu. Nah itu. Kemudian tunjukkan tampak murah dan tampak mudah. Nah, di sini tunjukkan tampak murah itu bahasanya hanya dengan 1.750.000 pakai hanya ya. Hanya dengan 1.750.000 kita akan mendapatkan reward sebanyak 3.170.000.000. Jadi ada hanya. Nah, tampak murah kan berarti hanya dengan. Kemudian tampak mudahnya hanya dengan PCA. Nah, hanya dengan PCA kita bisa menjalankan bisnis ini. PCA-nya sih selengkap, pakai produknya, cerita manfaatnya, dan juga ajak ke pertemuan. Hanya dengan mudah ya, tampak mudah. Kemudian jelaskan keuntungan, join segera, gunakan teknik promo, ya kan? Ada promo sekarang kan yang kita lihat ada promo, bahkan super promo, ya. Ada super promo 50-50 itu sudah dapat 20 juta atau untuk motor. Padahal promo normalnya 100 pasang. Kalau ini 50-50 pasang, 50 pasang. Ya.
Kemudian super promo 200-200 sudah dapat, yaitu Mobilio 150 juta. Padahal promo normalnya 500 pasang. Kemudian hanya dengan 1.750 pasang, kita akan mendapatkan mobil seharga big yaitu 500 juta. Padahal promo normalnya 2.500 pasang. Dan yang terakhir 5.000 itu kita dapat rumah 1 miliar yang promo normalnya 7.500 pasang. Nah itu digunakan teknik promo, itu digunakan diskon dan sebagainya itu digunakan. Kemudian berikan 2 pilihan. Kita paket ini kan ada 5 paket ya. Paket 1, paket 3, paket 7, paket 15, dan paket 31. Nah, yang diberikan pilihan paketnya, Ibu mau bergabung di paket bisnis atau priority, gitu kan? Paket bisnis atau priority, itu pertanyaannya seperti itu. Jadi tidak ditawarkan yang paling kecil dulu. Paket bisnis atau priority berarti kan paket 15 atau 31. Kemudian teori kupas bawang. Alasan prospek biasanya bukan alasan sebenarnya. Gali terus keberatannya dan berikan solusi. Jadi apa yang menjadi masalah atau yang menjadi keluhan dari mitra kita, kita gali terus-menerus dan kemudian berikan solusi yang menarik. Insya Allah dengan seperti itu, oh iya ya ada solusinya gitu kan. Nah, kemudian dikasihkan contoh orang-orang yang sudah sukses dan sebagainya, di situ maka dia akan pasti akan tertarik. Harus menjawab semua pertanyaan, ya pertanyaan yang disampaikan kita harus bisa, makanya agar kita bisa menjawab semua pertanyaan kita harus selalu belajar. Jangan malas untuk belajar, ya. Tetap belajar bagaimanapun kita harus membaca buku, harus melihat orang lain presentasi sehingga lama-kelamaan kita akan paham dan kita bisa menjawab semua pertanyaan. Gunakan teknik empati. Jadi seakan-akan kita menjadi dia, yaitu memahami perasaannya, memahami apa yang menjadi keluhannya, itu kemudian kita ketemukan yaitu solusinya. Yang ke-11 minta KTP dan bantu isi formulir. Baik, Bapak Ibu kalau sudah tertarik, sudah benar mau bergabung, mewujudkan impian, coba saya pinjam KTP-nya. Coba saya bantu untuk mengisi formulirnya. Nah, minta KTP-nya kemudian dibantu untuk mengisi formulirnya. Kemudian jangan pernah menunda closing. Kalau memang saya uangnya nggak ada di sini, uang saya harus ke ATM, ya udah nggak apa-apa, ditemani Bapak Ibu itu untuk ke ATM untuk mengambil uangnya. Jadi jangan pernah menunda. Nih, jadi kadang-kadang saya masih transfer aja, ternyata nggak transfer-transfer gitu ya. Jadinya kalau misalnya memang dia akan ke ATM, ya kalau perlu kita temenin, ayo kita temani atau mau bagaimana gitu kan. Kita antar ke ATM agar di situ bisa langsung bisa mengambil uangnya. Jadi nggak boleh ditunda, karena kalau sudah lebih dari 21 kali 24 jam di rumah sudah berubah. Akhirnya besoknya menjadi susah lagi untuk kita prospek kembali gitu atau untuk kita follow up kembali. Jadi harus langsung dilakukan. Nah, di sini ada kesimpulannya. Nah, mendekati akhir unlimited proses ya, proses yang tidak terbatas di sini. Yaitu dari mana? Dari awalnya yaitu punya daftar nama. Nah, tadi saya suruh nulis daftar nama minimal 300 itu dari sini. Untuk apa? Untuk kita prospek ya. Kita prospek yaitu kita melakukan presentasi. Nah, presentasinya kemudian setelah selesai presentasi di follow up, kemudian eh, kita akan punya yaitu hal dalam follow up. Kalau presentasi benar, follow up-nya benar, maka di sini kita akan mendapat closing di sini. Kita akan closing. Closingnya closing apa? Ada 3 hal dalam closing, yaitu closing yang pertama yaitu langsung bergabung dengan membelanja paket minimal paket basic, kemudian atau bisa diarahkan tadi ke paket yang yaitu paket priority. Kemudian bisa juga closingnya adalah closing produk. Nah, dia karena saya sekarang membutuhkan produk saja,
karena mah saya sering kambuh, kaki saya sering nyeri dan sebagainya. Berarti itu closing product. Dan yang ketiga, kalau dua-duanya tidak closing, minimal kita dapat referensi. Referensi itu orang-orang yang bisa dihubungi, siapa kira-kira menurut Ibu yang bisa saya hubungi untuk bisa, yaitu kita prospek untuk berikut. Jadi ini urutannya, daftar nama untuk prospek, presentasi, closing, kemudian ada referensi lagi untuk kita bisa mendapatkan daftar nama untuk di database kita. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, jam 9 lebih ya, kuliah nggak kebagian. Berikutnya, nah, hasil dari ilmu adalah tindakan, bukan pengetahuan. Nah, di sini, kalau kita, nih yang intinya dari sini, kalau kita sudah punya ilmu, ya, ilmu sudah dikuasai, kemudian daftar impian sudah dibuat atau sudah ditulis. Daftar nama juga sudah dibuat. Rencana sudah disusun rapi sesuai dengan yang ada di dalam roadmap. Tidak hanya itu, yang lebih penting kita justru harus action atau bertindak. Bertindaknya yaitu kita harus melakukan paling tidak yaitu PCA. Nah, kita pakai cerita kemudian ajak. Yang kedua, tindakan yang kita lakukan yaitu kita harus presentasi. Kemudian kita follow up, kemudian kita akan closing. Kemudian yang ketiga, tindakan yang kita lakukan bisa sebar brosur. Kemana saja brosur kita sebar? Ke lingkungan Bapak Ibu yang didatengin yang banyak masa. Yang keempat bisa yaitu kita canvassing. Canvassingnya di mana? Canvassingnya yaitu bisa di mana saja. Seperti saya kalau naik LRT, di LRT itu banyak sekali motor. Bahkan sampai satu box 100 itu IC-nya itu bahkan tidak bisa. Nah, tidak cukup karena motornya itu lebih dari 100 gitu ya. Jadi bisa canvassing, kemudian kita juga bisa iklan di media sosial ya. Kita bisa makan tindakan tadi antaranya ada 5 hal yang bisa kita lakukan atau yang lain mungkin pengalaman saya baru itu sampai 5. Kalau kita sudah melakukan hal-hal itu insya Allah Allah di situ akan eh, menghargai apa yang sudah kita lakukan, pastinya di situ pasti ada yang closing dari hal-hal yang sudah kita lakukan. Intinya kita harus selalu berusaha berikhtiar karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Barangkali itu yang saya sampaikan Bu Lili, sudah habis yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan mengingatkan untuk saya pribadi ya. Mudah-mudahan saya bisa juga melakukan apa-apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi nggak boleh jargoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni gitu ya. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Luar biasa, Bunda Tri. Saya kembalikan ke Alhamdulillah. Bu Lili, monggo dipanggil Bu ini. Ya, atau yang manggil saya atau nih? Saya panggil dulu berarti ya Bu Lia ya. Ya, Iya. Ya. baik Bapak Ya. Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini akan ada testimoni dari praktek 3 program 30 hari yang sudah berhasil. Beliau adalah seorang eh, pengusaha ya, ya karena melakukan pengusaha BES ini ya, yang aktif di Betul. komunitas anti riba. Beliau sudah mencapai Star Ambassador, manajer, dan selalu aktif Ya. menjalankan bisnis syariah ini. Beliau adalah Tuh. PIC Jakarta, yaitu Ibu Marlia STO. Kepada Ibu Marlia dipersilahkan. Mangga Bu Baik, Mar. baik Bu Wajah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shroli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya pada malam hari ini. Kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu pada malam hari ini, yaitu dalam acara training BDP dengan tema program 30 hari mengundang dan membuat janji bertemu. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat founder Smart Synergy World Abi Haji Masuri Firmansyah dan co-founder Smart Synergy World yaitu Umi Hajah Elis Ratnasari. Kita doakan semoga beliau sehat selalu dan semoga beliau dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati CEO kita yaitu A. Rijal Fahmi Ramadan. Kemudian yang saya hormati CTO kita yaitu Bapak Kasbianto. Yang saya hormati CFO kita yaitu Umi Hajah Elis Ratnasari. Kemudian yang saya hormati CMO Ustazah Umi Kalsuminang CMA. Kemudian PIC SBS Pusat. Yang saya hormati juga Ibu Miftahul Jannah dan Uti Hajah Kartina. Kemudian PIC SBS Jakarta, saya sendiri, Ibu Marlia dan Fatimah Nursyam. Kemudian seluruh exco 1-16, semoga insya Allah kita bisa sukses meraih kesuksesan dalam program Brilliant di sini. Kemudian yang saya hormati seluruh Smart Club dari Smart Club 2000, kemudian Smart Club 1000, Smart Club 500, kemudian Smart Club 150, dan Smart Club 20. Dan yang saya hormati seluruh mitra yang hadir pada malam hari ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di lintas benua. Dan yang saya hormati moderator kita yang sangat luar biasa, aplaus yang meriah, untuk Ibu Lilik Yuni Estuningsi. Dan yang saya hormati Ibu trainer kita yang sangat luar biasa yang sudah memaparkan materinya sangat luar biasa yaitu Ibu Hajah Triwinarni. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan dengan saya Ibu Lia. Saya sebagai Exco 2, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih kepada founder Smart Synergy World, Abi Haji Masuri Firmansyah, dan Umi Hajah Elis Ratnasari. Pada malam hari ini saya diberikan tugas untuk bertestimoni. Pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, kita tadi sudah belajar tentang bagaimana kita membuat program 30 hari, Bapak Ibu. Mengundang dan juga membuat janji bertemu. Nah, saya dari awal bergabung, Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah melaksanakan apa yang sudah diajarkan kepada kita oleh founder kita dan co-founder yang sangat luar biasa. Ilmunya dari awal sudah saya jalankan. Bagaimana kita dibimbing yang pertama untuk segera menulis daftar nama 100 sampai 300 daftar nama. Saya langsung kerjakan Bapak Ibu. Nah, ini diambil dari mana Bapak Ibu? Bisa dari nomor HP kontak yang ada di kita ya. Dan juga kemudian dari teman kita, dari teman SD, SMP, kemudian teman SMA, kemudian teman semasa kuliah, kemudian tetangga kontrakan atau tetangga rumah, kemudian teman pengajian, dan juga
teman komunitas atau sesama, biasanya kita mempunyai hobi yang sama ya dengan sahabat-sahabat kita, atau teman ngopi bareng juga boleh Bapak Ibu. Jadi 100 sampai 300 nama sumbernya dari situ Bapak Ibu, dan saya kerjakan, betul-betul saya kerjakan, semua tertulis ada di buku PDF nih Bapak Ibu ya. Saya melakukannya, boleh nanti kalau bertemu di seminar bisa dilihat. Dan menulisnya itu komplit Bapak Ibu, beserta dengan FAST. Yaitu di sini F-nya adalah finansial, kemudian A-nya adalah ambisi, kemudian S-nya adalah supelitas, dan A-nya adalah dan T-nya adalah teachable. Jadi komplit Bapak Ibu. Bagaimana kondisi calon mitra kita, ditulisnya komplit dari namanya siapa, kemudian tinggalnya di mana, nomor HP-nya, kemudian secara finansial kita tulis, kita paham calon mitra kita finansialnya seperti apa. Jika finansialnya memang ada uang, kita beri angka 3. Jika sedang-sedang saja, kita beri angka 2. Dan jika memang kurang baik keuangannya, kita beri angka 1. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah A, ambisius. Nah, teman kita ini, calon mitra kita ini orangnya ambisius enggak Bapak Ibu? Bisa kita lihat. Jika ambisius bisa kita nilai dengan angka 3, jika sedang-sedang saja angka 2, dan jika kurang ambisi maka kita beri angka 1. Selanjutnya supelitas, atau dia pandai bergaul atau tidak Bapak Ibu. Kalau pandai bergaul kita beri angka 3, kalau sedang-sedang saja angka 2, dan angka 1 hidup segan mati tak mau ya Bapak Ibu ya. Jadi ogah-ogahan gitu ya. Kemudian teachable artinya adalah mau belajar atau tidak. Di sini bisa kelihatan orangnya sangat aktif dan mau hadir ke pertemuan. Itu Bapak Ibu. Kalau beliau bersemangat kita beri angka 3, kemudian kalau sedang-sedang saja angka 2, dan kemudian jika kurang respon kita beri angka 1. Sehingga kalau kita jumlahkan dari angka itu tadi, kalau nilainya 10 sampai 12 itu wajib didampingi oleh leader gitu Bapak Ibu untuk menjelaskan. Nah, jika sedang-sedang saja atau memang kurang respon, bisa untuk kita prospek sendiri sebagai sarana untuk kita melancarkan gitu ya Bapak Ibu. Cara berbicaranya, cara menyampaikannya bisa untuk kita agar kita bisa untuk belajar gitu Bapak Ibu. Jadi tidak selalu didampingi juga oleh mentor kita atau leader kita gitu Bapak Ibu. Nah, jadi tadi yang dibahas menulis daftar nama 100 sampai 300 betul-betul saya kerjakan. Bahkan saya mengerjakannya sudah 3 ronde Bapak Ibu. Di awal join saya bikin 300 nama, kemudian saya bikin lagi 300 nama lagi, dan sekarang saya juga bikin lagi Bapak Ibu. Itu. Jadi total sudah 3 kali saya membuatnya daftar nama itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita membuat daftar nama, tadi langkah berikutnya adalah kita menghubungi 10 orang per hari atau prospecting, Bapak Ibu. Itu betul-betul saya kerjakan. Sehari saya follow up 10 orang, baik via telepon ataupun membuat janji bertemu. Betul-betul saya kerjakan, Bapak Ibu. Kemudian membuat janji bertemu, itu kita lakukan ketika calon mitra kita berada di lingkungan sekitar kita, Bapak Ibu. Nah, pentingnya mengetahui tempat tinggal calon mitra, apabila itu kita dapatkan dari online, itu mau diarahkan kemana itu calon mitra kita. Gitu, Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Sehingga sehari-hari kita akan sibuk follow up, Bapak Ibu. Dan tak lupa juga punya buku untuk catatan harian. Ini buku sangat tebal banget ya, Bapak Ibu. Ini nggak bisa pisah dari dekat tubuh ya. Mau lagi duduk seminar pun ada di saya gitu ya. Mau ada dimanapun selalu saya bawa buku jelek, gunanya apa? Karena biasanya tiba-tiba orang itu menghubunginya dadakan gitu Bapak Ibu. Dan itu nomor HP orang itu tidak hanya 1-2, bisa jadi sekali masuk 25 orang, gitu kan. Kalau tidak dicatat kan bingung gitu. Umpama Anton dari Bogor, kemudian
Kayak Ibu Sukini kemarin dari Jakarta Utara gitu, itu betul-betul kita catat Bapak Ibu, dan selanjutnya nanti akan kita pindahkan ke buku Roadmap to Success gitu Bapak Ibu. Jadi sehari-hari benar-benar sibuk memfollow up gitu Bapak Ibu. Dan kemudian kita rajin mengundang dalam arti baik home sharing maupun kita mengundang untuk hadir di seminar Bapak Ibu. Jadi nomor-nomor HP yang tadi sudah kita dapatkan, calon mitra yang menghubungi kita, diarahkan ke mana, itu kita belajar bersama Bapak Ibu. Gitu. Di sini ada leader yang siap membimbing, kita bertanya bagaimana akan diarahkan kemana calon mitra kita. Dan sistem yang dibuat oleh Smart Synergy Watch sangatlah luar biasa Bapak Ibu. Sistem kita sudah komplit. Di hari Senin, seperti malam ini kita ada training BDP. Kemudian di hari Rabu, kita ada seminar bisnis syariah pusat di Tebet. Kemudian malamnya kita ada training produk. Nah, kita harus hafal tuh Bapak Ibu. Kemudian Jumat kita ada seminar bisnis online. Itu untuk mengundang calon mitra kita yang jauh ya Bapak Ibu, yang tidak terjangkau dengan offline. Seperti mungkin di Kalimantan, di Riau, gitu, di luar daerah yang memang tidak terjangkau dengan offline atau tidak bisa hadir di Tebet, gitu Bapak Ibu. Itu pasti diarahkan di hari Jumat. Dan itu memang semuanya sudah tertulis rapi gitu Bapak Ibu. Gunanya kita ada buku catatan harian atau kalau saya menyebutnya adalah daily method operasional. Jadi operasional harian saya ada di buku pribadi ini. Yang untuk diarahkan hari Jumat siapa aja, yang diarahkan hari Rabu siapa aja, kemudian yang akan diundang hari Sabtu siapa aja, itu semua sudah tertulis jauh-jauh hari gitu Bapak Ibu. Bahkan untuk mengundang hari Rabu besok pun sudah ada nama-namanya gitu Bapak Ibu. Itu pentingnya kita rajin mencatat gitu. Nah kemudian setelah orangnya hadir di seminar, kita harus mendampingi untuk belajar. Sehingga calon mitra kita akan bersemangat untuk selalu belajar. Itu Bapak Ibu. Jadi selalu presentasi setiap hari. Itu sudah ada jadwal-jadwalnya. Dan itu terangkum di dalam namanya weekly planner. Ini bukunya banyak banget ini. Dan bahkan ditandatangani langsung oleh Umi Ajaeli. Gitu ya. Saya bikin udah banyak Bapak Ibu. Jadi kegiatan harian tadi saya rangkum ke dalam weekly planner atau kerja mingguan. Sehingga untuk memudahkan kita mengaudit gitu ya, apa saja yang saya lakukan dalam seminggu ini, dan di situ ada notesnya, ada hasilnya. Contoh minggu ini saya bisa yang join RS atau yang baru bergabung ada 2 orang, misal seperti itu Bapak Ibu. Bahkan di sini nanti ya kalau seminar kita kasih tahu ya Bapak Ibu. Umpama hari Senin, nah jadwal saya dari jam berapa nih? Jam 8 umpama kan fasting berapa lembar. Di situ ditulis Bapak Ibu. Kemudian jam 10 saya follow up sampai jam 12. Karena yang di follow up banyak jadinya butuh waktu juga agak lama tuh Bapak Ibu. Kemudian jam 12 istirahat, makan dan sholat. Jam 1 bertemu lagi saya akan canvassing. Kemudian prospek lagi sore dan kemudian canvassing lagi habis maghrib. Gitu Bapak Ibu, itu kegiatan Senin, kegiatan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi selama 7 hari semuanya saya weekly planner atau kerja mingguan gitu Bapak Ibu. Sehingga di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bahkan minggu keempat, semua by data gitu Bapak Ibu, ada datanya. Gitu. Sehingga kita bisa evaluasi diri, sejauh mana sih kinerja saya gitu, kinerja kita, semuanya ketahuan dari situ Bapak Ibu. Nah bisa insya Allah Bapak Ibu ya memulainya ya. Baik Bapak Ibu. Nah selanjutnya setelah kita rajin presentasi, insya Allah kita belajar menguasai teknik closing Bapak Ibu. Dan saya menjalankan bisnis ini tidak hanya secara offline tapi secara juga online. Gitu, baik Facebook, canvassing online. Kenapa canvassing online itu saya lakukan Bapak Ibu? Karena menulis daftar namanya udah habis.
teman-teman perasaan udah diprospek semua gitu Bapak Ibu. Karena banyak sekali ya 900 daftar nama. Sampai diingat-ingat pun perasaan udah semua gitu Bapak Ibu. Akhirnya terciptalah canvassing atau sebar brosur dengan kartu nama. Nah, di situ insya Allah bisa menghasilkan orang-orang yang nanti akan kita jadikan sebagai database customer baru atau calon mitra baru gitu Bapak Ibu. Jadi memang sudah terjadwal di pagi hari berapa lembar, di siang hari berapa lembar, sore berapa lembar, malam berapa lembar. Karena memang sangat mudah gitu melakukannya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di bisnis ini mudah Bapak Ibu. Hanya kadang pikiran kita yang bikin kita sulit. Benar nggak Bapak Ibu? Contohnya, kita mau keluar pagi, masih kepagian. Mau keluar dikit lagi, siang dikit, kepanasan. Mau keluar sore dikit, hujan. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang membuat sulit itu pikiran kita dan diri kita sendiri. Gitu. Betul. Tetapi kalau kita sudah bisa keluar dari zona nyaman, ya dari zona nyaman kita, Bismillah ya Allah, saya harus sukses, saya harus bisa. Udah niatkan keluar gitu. Insya Allah semuanya sudah bisa mengatur waktunya dengan baik. Pagi kemana, siang kemana, sore kemana. Gitu. Bapak Ibu maaf ya suara saya serak. Habis konser. Oh, itu Habis. ya dijelasin satu persatu. Karena memang kan ada juga yang ingin ditelepon langsung gitu. Itu apalagi sekarang lagi gencar bekerja online itu sangat efektif ya Bapak Ibu. Kayak macam besok Rebo, siapa nih yang mau diundang? Saya pasang iklan dari hari Senin gitu Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rebo. Nah, di situ dapat sekitar 40 daftar nama. Nah, kan alhamdulillah itu Bapak Ibu tinggal kita follow up satu persatu gitu. Dan tadi sudah diajarkan, sudah diseringkan oleh ibu kita yang sangat luar biasa, ibu pemateri tentang bagaimana cara mengundang, bagaimana cara menelepon gitu ya Bapak Ibu, dan semuanya itu saya kerjakan. Itu saya kerjakan dengan baik, sehingga alhamdulillah nih masih anget banget Bapak Ibu, baru tadi sore closing, yaitu Ibu Sukini, dan malam hari ini insya Allah beliau hadir nih, lagi menyimak materinya. Masih anget banget baru closing tadi sore gitu Bapak Ibu. Itu hasil perjuangan mengerjakan lewat online. Jadi kita bisa bekerja offline, bisa bekerja online, semuanya kita kerjakan gitu Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita rajin melakukannya, pasti ada hasilnya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita dibikin ribet oleh pemikiran kita sendiri gitu Bapak Ibu. Ya tadi, mau ngerjain pagi, siang, apa sore ya. Sebenarnya waktu kita kan sama 24 jam gitu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah saya bisa keluar dari zona nyaman, ibaratkan seperti baterai, insya Allah jangan sampai saya lobet gitu Bapak Ibu. Insya Allah maju terus pantang mundur. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, saya nggak pernah absen seminar. Saya pasti hadir seminar. Gitu Bapak Ibu. Karena seminar itu penting buat saya. Saya harus menggali ilmu, saya harus menguasai teknik-tekniknya, bagaimana cara nanti kita memimpin para pemimpin. Itu yang diajarkan oleh founder dan co-founder. Kita bakal memimpin seorang pemimpin. Gitu Bapak Ibu. Nah, subhanallah, saya mengerjakannya insya Allah sudah rapi ya Bapak Ibu. Dari jam 8 pagi saya sudah canvassing, kemudian jam 10 pagi saya follow up, sampai siang, kemudian habis zuhur juga insya Allah masih follow up. Bagaimana saya secara maksimal selalu menghadirkan calon mitra di seminar. Bagaimanapun caranya Bapak Ibu saya berjuang maksimal, kadang walaupun mata sampai pedes gitu. Kalau ngerjain online kan gitu ya Bapak Ibu, banyak di HP gitu. Mata sampai pegel gitu, pegel gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, memang yang namanya sukses itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Gitu Bapak Ibu. Nah, apa sih yang membuat komitmennya kuat? Kemudian
mempunyai bekerja di BES Syariah ini mengerjakannya benar-benar serius, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok Bulia rajin seminar, kemudian canvassing juga nggak pernah berhenti gitu. Saya jujur, Bapak Ibu, kalau canvassing itu kalau belum canvassing saya nggak bisa tidur gitu. Jadi risau gitu, kok saya belum canvassing hari ini gitu, belum follow up gitu. Justru malah kalau tidak melakukan malah bingung gitu. Jadi alhamdulillah rutinitas canvassing saya kerjakan, kemudian kerja online di Facebook saya kerjakan, kemudian digital marketing juga insya Allah saya kerjakan rutin seminggu 2 kali. Bahkan saya rela mengurangi jajan saya karena digital marketing itu kan pakai biaya ya Bapak Ibu. Untuk sehari aja 18.000. Tapi insya Allah nomor-nomor HP yang masuk dari seluruh Indonesia itu bisa 40 orang gitu Bapak Ibu. 35-40 orang masuk ke HP kita. Sehingga akan terus disaring. Kita undang ke seminar online. Kalau memungkinkan deket Tebet kita undang ke Tebet. Gitu. Tapi insya Allah nanti akan dibimbing oleh A.A. Rijal bagaimana nanti disetting untuk wilayah Cawang, Tebet, dan sekitarnya. Jadi orang-orang yang masuk ya hanya sekitar itu, gitu Bapak Ibu. Nah, sistem yang dibuat oleh founder kita, Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratnasari. Saya yang hanya seorang STU ya, tukang urut, menjadi apa ya, saya merasakannya semenjak saya bergabung di Besara ini banyak sekali perubahan. Saya merasakannya itu Bapak Ibu. Itu selagi kita masih mau konsisten, masih mau belajar, insya Allah sukses ada di genggaman kita. Amin. Apa yang membuat dream saya begitu kuat, Bapak Ibu? Di bulan September ini, genap setahun, anak saya yang pertama meninggal dunia, Bapak Ibu, karena kecelakaan. Dan meninggalnya pada saat itu saya sedang seminar di GWS, Bapak Ibu. Jadi kalau mengingat peristiwa itu, beliau itu ID yang pertama, Bapak Ibu. Saya joinkan anak saya di ID pertama. Jadi betul-betul luar biasa. Bisnis ini bisa diwariskan, Bapak Ibu. Sampai hari ini, insya Allah sedikit lagi beliau dapat motor yang ketiga. Insya Allah. Berkirim doa untuk almarhum Hilmi Abi Upadi. Semoga diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, dilapangkan alam kuburnya, dan ditempatkan di surganya Allah bersama orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas doa-doanya. Jadi beliau semasa kecil, ketiga anak saya luar biasa pernah mengalami hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Pernah saya berhutang ke warung, beras setengah liter, telur 1, bayam 1 ikat. Itu mereka masih lapar Bapak Ibu. Tapi saya bagi-bagi, itu nasi sama telur 1 saya bagi-bagi. Dan mereka masih ingin makan dan itu nggak ada lagi untuk nambah. Jadi hal itulah Bapak Ibu yang membuat saya bekerja keras dan ingin sukses di BES Syariah ini bersama Brilian Biz. Saya tidak main-main Bapak Ibu. Saya ingin hal itu tidak akan pernah terjadi kepada siapapun. Jadi dream saya sangat kuat Bapak Ibu untuk melakukan bisnis ini. Makanya saya serius mengerjakannya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam saya tidak akan berhenti. Apapun yang terjadi saya tidak akan berhenti Bapak Ibu. Jadi dream Bapak Ibu lah yang menguatkan semuanya ini. Ada anak-anak yang menanti kesuksesan kita Bapak Ibu. Jadi janganlah membuang waktu untuk melakukan bisnis ini Bapak Ibu.
Alhamdulillah, dream saya sangat kuat Bapak Ibu, karena anak-anak, apalagi nanti di bulan November, yang perempuan akan melangsungkan pernikahan Bapak Ibu. Jadi saya Amin. mengejar, insya Allah bonus motor ketiga yaitu 20 juta. Saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak saya. Doakan ya Amin. Bapak Ibu. Amin, insya Allah. Baik Bapak Mudah-mudahan. Ibu, Amin, yuk amin, jaga dikabul, semangat Bu kita. Lia. Amin, amin. Yuk jaga semangat kita Bapak Ibu, terus berjalan dan jangan pernah menyerah. Hingga kita akan bertemu dengan mitra kita yang mau belajar ke sistem. Ini Kemudian mitra kita yang pelan memang mata duitan. Tuh, Bapak Ibu nanti akan ketemu tuh mitra-mitra yang mata duitan kayak saya. Amin. Amin. Kemudian insya Allah kita akan bertemu dengan mitra-mitra yang high level energy, yang energinya nggak habis-habis, Bapak Ibu, yang kayak baterai alkalin, nanti akan dipertemukan sama Allah. Dan kemudian kita akan bertemu dengan mitra yang mau meraih reward bersama-sama, yang mau kita bantu. Dan insya Allah kita akan bertemu mitra yang mempunyai integritas yang tinggi, samina wa ta'na terhadap founder dan co-founder, terhadap leader. Dan itu pasti Bapak Ibu. Saya sudah membuktikan Bapak Ibu. Jadi jangan takut kita lelah, jangan takut kita capek. Terus berjuang Bapak Ibu. Pasti akan ketemu. Saya yakin Bapak Ibu. Insya Allah. Bahkan saya sendiri Bapak Ibu kalau belum canvassing, belum bisa melakukan, seharian aja saya bingung Bapak Ibu. Jadi saya sangat serius banget di bisnis ini. Bahkan kadang lucunya nih Bapak Ibu ya, motor itu kan nggak semuanya berlobang ya Bapak Ibu ya. Kadang cari-cari itu lobang motor kagak ada. Adanya jaket tuh ngegantung tuh orang, motornya kagak ada lobang, dicariin tuh buat taruh brosur Bapak Ibu. Jaketnya melongo, jadi jangan ragu Bapak Ibu, cari yang melongo-melongo. Taruhin dah tuh brosur kita Bapak Ibu. Ntar orangnya telepon dipotoin tuh, dapatnya di jaket. Kadang juga belanjaan tuh melongo kreseknya, udah masukin aja ke belanjaan Bapak Ibu. Sambil kita bacain sholawat, sambil kita bacain doa. Mau pergi aktivitas kita wudhu dulu, kita sholat duha dulu pagi. Ya Allah, mudah-mudahan dengan brosur, dengan canvassing ini, Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang baik, orang-orang Amin. yang insya Ya Allah Allah. mau melakukan aktivitas syariah Amin. ini Amin. dan satu visi misi dengan kita. Pasti Bapak Ibu Amin. pasti ketemu. Amin. Jadi cerita indah ini akan kita ceritakan nanti di panggung kesuksesan Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, apa yang mau diceritakan coba Bapak Ibu? Kita Betul. aktivitas malas, canvassing malas, ngapa-ngapain malas, hadir ke seminar malas, apa yang mau kita ceritakan? Tidak ada Bapak Ibu. Tapi ketika kita melakukan bisnis ini dengan serius, insya Allah yang kita ceritakan pun indah. Sampai kita sukses. Gitu Bapak Amin. Ibu. Insya Allah. Semangat Ibu Bapak Ibu, Lia. bisnis ini sangat simpel. Tinggal kita ikuti roadmap-nya Bapak Ibu. Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haji Alis Ratnasari. Begitu waktunya 24 jam untuk kita Bapak Ibu. Selalu memikirkan gimana caranya kita sukses. Hanya saja kadang kitanya yang memang kurang sedikit respect gitu Bapak Ibu. Bismillah mulai malam ini Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita rajin hadir di seminar. Tuh orang tua kita, guru kita, founder dan co-founder sangat luar biasa. Benar-benar 24 jam waktunya kita WA, kita minta bimbingan pun pasti dibales. Nah, dari awal bergabung saya mengerjakan dan mungkin mitra juga melihat. Kalau dalam bahasa Jawanya saya diajarin sama Abi tuh I do you see. Tuh, itu bahasa Jawanya tuh Bapak Ibu. Saya ingat tuh materinya diajarin sama Abi. Kemudian I do you help. Tuh, mulai mitra bantuin testimoni dan lain-lain saat home sharing. Kemudian you do I help. Tuh, mitra melakukan, kemudian saya bantu gitu Bapak Ibu.
Dan selanjutnya you do I see. Mitra kerjakan dan saya sekarang melihat mitra kita mengerjakan hal yang sama. Jadi hal ini selalu berkesinambungan Bapak Ibu dan insya Allah harus bisa terduplikasi. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan dan alasan tidaklah bisa jalan bareng Bapak Ibu. Jika kita terus membuat alasan, maka lupakan sukses Bapak Ibu. Sukses, maka berhentilah membuat alasan. Gitu Bapak Ibu. Mungkin hanya ini testimoni dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama yuk Bapak Ibu. Kita hadir, rajin seseminar, memberikan contoh yang baik kepada mitra-mitra kita. Kalau kita melakukannya dengan tulus, dengan serius, insya Allah pasti Bapak Ibu Allah bantu. Nggak mungkin Allah itu nggak sayang sama kita. Pasti Allah memberikan keajaiban. Seperti pada sore tadi saya closing, benar-benar luar biasa prosesnya Bapak Ibu. Saya tidak tahu akan bertemu dengan siapa, canvassing kemana-mana. Lakukan aja dengan ikhlas Bapak Ibu. Pasti tiba-tiba Allah bantu kita. Yakin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya testimonikan. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf lahir batin. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Demikianlah dari saya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun ya Bu Lili? Boleh pantun Boleh, dikit nggak? boleh. Bu Lia, silakan. Baik ya. Makan ikan pakai terasi. Cakep. Di resto di dekat Bekasi. Cakep. Yuk kita buktikan dengan prestasi. Cakep. Jadi mitra kebanggaan Abi dan Umi. Keren, keren. Mantap. Keren, Masya cinta. Allah. Baik Bu Lili, silakan. Baik, terima kasih Bu Lia, Masya Allah. Peluk dah, peluk, aku peluk dulu. Bu Lia, ya kan. Terima kasih banyak testimoninya Bapak Ibu semuanya yang tadi materinya sudah dijelaskan oleh Bunda Hajatri. Testimoni ini benar-benar nyata Bapak Ibu, tidak hanya omong. Saya saksinya, melihat sendiri kesuksesan dari Bu Lia. Beliau sudah menikmati apa yang telah dia lakukan. Dan ternyata Bapak Ibu, Masya Allah, apa yang dia lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang tadi telah diajarkan oleh Putri. Kita harus meniru Bapak Ibu semuanya, kita harus niru, kita harus belajar. Mari kita belajar secara pelan-pelan, Insya Allah secara kontinu kita akan ikuti jejak dari Bunda Lia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung dihidupkan moodnya. Silakan Bapak Ibu. Oke. Kita memang harus memiliki ya Bunda Tri buku-buku tadi ya. Kita harus punya. Kita baca terus ya Bunda ya. Biar seperti Bu Lia ya. Tadi benar-benar kita harus sering-sering membaca, sering memiliki. Dan harus kita ini ya Bunda Tri ya. Untuk buku-buku. Iya. Roadmap terutama Bu Lili, roadmap to sukses semua punya. Kemudian buku pendamping. Tak lagi. Harus kita miliki juga ya Bun ya. Ilmunya itu penting ya, pengetahuannya itu memang penting. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya pengetahuannya, kita tidak akan bisa apa-apa. Dan kalau kita punya ilmu, seperti yang telah tadi Bunda sampaikan, dibuktiin nyata oleh Ibu Lia dan bisa sukses seperti yang Abi Umi harapkan. Itu yang Abi Umi harapkan, Bunda Tri ya. Seperti Bu Lia ini harapan. Mudah-mudahan akan muncul deh seperti Bu Lia yang seterusnya. Berikutnya. Iya, betul.
Betul. Ayo mana Bapak Ibu silahkan bertanya mumpung kita masih ada waktu. Yang pengen benar-benar yang dari Kalimantan Selatan yang bergabung Bapak Zaiman mungkin ada yang mau ditanyakan. Camitnya Ibu Ari Herawati. Selamat malam Bapak Zaiman. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Atau mau yang lainnya silakan. Busuk ini kali barangkali yang baru bergabung. Ya, selamat Ibu yang baru closing. Masya Allah, barokallah buat Bu Supini. Monggo Bu, silakan Bu. Gak apa-apa Bu, tanya aja deh. Apa aja di sini mah nggak usah ini Bu, malu Bu. Kita untuk sukses ya. Monggo silakan Bu. Mana Bunda? Ya mungkin masih malu-malu kali Bunda Tria. Iya, barangkali. Insya Allah, kalau yang belum bertanya, insya Allah nyimak dan memahami ya Bunda Tri, Bunda Lia. Ya mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Putri sama Bunda Lia bisa kita jadikan sebagai tambahan ilmu kita di dalam menjalankan bisnis kita ini. Baik, kalau begitu kita lanjut saja langsung. Kalau nggak ada yang bertanya ya, mungkin ada tambahan penguatan dari Closing Umi. statement ya. Iya. Closing statement dulu Bu, barangkali. Mau closing dulu ya, maaf. Nah, closing Ya. statement dulu. Silakan Ya. Bunda Tri. Ya, baik Bu Lili, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya itu tadi adalah contoh yang memang benar nyata yang melakukan yaitu program 30 hari kemudian mengundang dan juga ada janji temunya. Nah, baik pada malam hari ini saya akan memberikan closing statement. Yang pertama yaitu untuk semua mitra, baik yang baru maupun yang lama, mari kita jalankan bisnis ini dengan semangat yang tinggi, ikhtiar yang maksimal. Soal hasil biarlah Allah yang mengaturnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selalu gunakan buku Roadmap to Success. Konsultasi dengan leader kalau ada kendala-kendala di lapangan. Dan setiap kita melakukan presentasi harus ada evaluasinya. Sejauh mana kita berhasil dan sejauh mana kita belum berhasilnya. Yang ketiga, panduan program 30 hari selalu digunakan secara bertahap agar ada hasil atau peningkatan dalam kinerja tim kita. Ya, jadi tim kita ya yang baru yang lama. Seperti yang ada di materi yaitu plan your work, work your plan. Rencanakan apa yang akan dikerjakan dan kerjakan apa yang sudah direncanakan. Yang keempat, mari kita selalu hadir dan menghadirkan ke seminar baik secara online maupun secara offline agar kita bisa mengupgrade ilmu kita dan kita bisa duplikasi ilmu-ilmu itu kepada mitra-mitra kita. Yang terakhir, jangan mudah putus asa. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Kalau kita gagal, coba lagi. Sampai kita menuju gerbang kesuksesan. Percayalah bahwa ikhtiar maksimal tidak akan mengkhianati hasil. Tetap semangat mewujudkan impian-impian kita masing-masing. Semoga Allah bersama orang-orang yang gigih berusaha. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong buat Putri sama Bulia. Terima kasih Bunda Tri Winarni dengan Bunda Lia Marlia atas paparannya dan testimoninya. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan menambahkan sebagai amal ibadah Bunda dan juga bisa berguna buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Bunda Bulia, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan ada penguatan dari Umi kita sebagai co-founder atau mungkin dari Abi. Kepada Abi atau Umi kami persilahkan.